seluruh Basnas, TPID Basnas, itu lengkap itu kelahiran undang-undangnya, apa programnya. Kalau lebih praktis nanti bawa kiriman, ada yang satu dokumen. Berarti rencananya kayak di Kokiniko bisa dulu ngerti kok di bawah Basnas ada program-program, berarti ada satu yang kok bentuk gitu. Enggak, jadi gini, di Indonesia ini eh, lembaga zakat itu sudah dianggap sebagai lembaga resmi. Yang dianggap lembaga resmi zakat itu Indonesia itu ada dua model. Ada plat merah namanya, ada plat hitam. Plat putih namanya istilahnya. Istilahnya plat merah itu pemerintah yang punya, namanya Basnas. Kalau yang plat putih ada hitam, itu punya ormas, NU, Muhammadiyah, dakwah, yayasan. Itu plat namanya lembaga zakat plat putih ya kalau gini. Tidak ada plat hitam ini ya. Dua ini diakui menjadi sebuah lembaga non pemerintah. Lembaga non pemerintah yang bertugas untuk salah satu instrumen pengentasan kemiskinan Indonesia, zakat. Meskipun belum masuk ke fiskal, ke urusan fiskal negara. Maksudnya itu lembaga zakat kok masuk ke menjadi masuk ke misalnya ke Kementerian Keuangan, tidak masuk ada. Sebabnya lembaga privat umat Islam. Makanya dua lembaga aku yang dianggap sebagai presentasi untuk amil. Kelahiran undang-undang itu dijamin oleh syariah. Al-Maidah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Kenapa ada amil dalam Al-Qur'an? Satu-satunya profesi yang kemudian ada di Al-Qur'an cuma itu. Dokter nggak disebut, nggak disebut langsung. Guru nggak disebut langsung, ulama nggak disebut langsung. Yang disebut langsung dalam Al-Quran itu amilin. Kenapa ada amil? Karena ada persoalan akidah, ada persoalan ekonomi, ada persoalan syari, ahli ada yang ibadah, ada yang ekonomi, muamalah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dulu ketika hijrah ke Madinah, bahwa setelah bangun masjid, bangun pasar dan Baitul Mal. Baitul Mal itu ibarat Bank Indonesia oleh kita. Sebuah lembaga yang menangani ekonomi umat. Apa yang ditangani? Seluruh aspek kehidupan. Maka ada 5 di undang-undang itu ada 5 jenis program yang diatur. Ada program pendidikan, ada program kesehatan, ada program sosial kemanusiaan, ada soal dakwah advokasi namanya, ada kesehatan. Jadi ekonomi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah advokasi. 5 program. Dan itu yang kemudian diturunkan ke bawah dalam bentuk program. Dari mana dananya? Dari penggalangan dana sosial ke masyarakat, keagamaan. Yang ada dana sosial kemasyarakatan yang di bawah Dinsos. Itu ada aturan mainnya. Itu hak operasionalnya cuma 10%. Kalau kita namanya dana sosial keagamaan, itu hak operasionalnya diatur oleh itu 1/8 dari hak ini. Asnaf itu ada 8 dalam ayat aja itu. Maka untuk membaginya 1/8 itu 12,5%, lebih tinggi ketimbang izin dinsos. Jadi kalau kita bisa mengukur dana sosial keagamaan, itu kalau patokannya zakat itu bisa ngambil operasionalnya itu 12,5%. Gitu. Kalau ada misalnya kita dapat dana 1M, maka sekitar 120 jutaan itu kita kelola untuk kebutuhan pengurus, sekretariat, di luar program. Nah, kalau infak sedekah lebih fleksibel, 20%. Jadi 80%-nya harus dipulangkan dalam bentuk program, 5 program, 20% itu bisa dikelola untuk amil. Terus apakah kemudian amil mesti mengambil bagian-bagian tadi? Kalau seandainya ada amil yang tidak mau ngambil itu, dibolehkan, lebih bagus. Tapi ya faktanya kan sebuah lembaga berarti butuh biaya. Betul. Ahli Batapak nama Pulau Minang. Disitulah dia hidup, itu hak amil namanya. Itu dijamin oleh syariah, dijamin oleh undang-undang. Jadi nyatalah akhirnya profesi amil adalah salah satu profesi yang dijamin oleh Allah. Bahkan seorang amil yang bismillah dari rumahnya itu bekerja untuk membantu orang lain, untuk mengumpulkan dana zakat sedekah, kemudian dia mati di tengah jalan, itu ukurannya syahid bagi dia. Itu hadis Abu Daud itu. Mulia gitu.
Nah, salah satu sekarang ini yang menjadi fenomena ekonomi Islam itu yang lagi kita hadapi itu besar riba. Bahkan riba itu harus diperangi. Bayangkan kalau kita perang medan tempur, karena medan tempur kita itu walau nggak perang riba. Nah, itu yang terjadi di Indonesia kan. Bank-bank konvensional itu kan kelibatannya riba, tapi belum ada solusi. Ada uang muamalah ternyata lebih mahal ketimbang riba. Itu persoalan lain lagi. Tapi intinya adalah ekonomi Islam itu harus bisa diselamatkan dengan pergerakan zakat bersedekah. Dan ikut lihat ekonomi Islam yang kemudian luar biasa. Tidak hanya Indonesia, dunia pun mengakui. Jadi potensi apalagi Indonesia ini yang mayoritas Islam di dunia itu potensinya sampai 380 triliun. Yang baru bisa tergarap itu baru 10-20% lah. 80% belum tergarap. Apa contoh? Di kampung-kampung kita gini, orang cuma banyak yang paham dengan zakat fitrah. Iya betul. Sementara zakat itu kan punya zakat fitrah. Ada zakat mal namanya. Ada zakat pertanian. Ya kan, termasuk perkebunan. Ada zakat peternakan, bahkan tambang pun ada zakatnya. Tapi pernah nggak itu didakwahi oleh para pendakwah seperti beliau ini? Jarang. Sementara as-sholah, az-zakat hampir 20 ayat itu menjadi sebuah yang nggak boleh berpisah dalam kehidupan. Makanya umat Islam itu selalu miskin hari ini karena kita dikibiri gitu. Nah itu kejadiannya bukan hanya sekarang. Ternyata paradigma zakat infak sedekah itu hari ini kenapa nggak begitu publik di tengah masyarakat kita, karena persoalan literasi, pemahaman itu hilang karena faktor sosial politik yang tidak mendukung sejak zaman Belanda. Itu setelah Serikat Islam dulu, dagang Islam dulu bersatu, kemudian diketahui oleh Belanda, kemudian diharamkan, artinya tidak oleh Belanda itu tidak bolehkan, bahkan dilarang oleh Belanda. Dan itu akhirnya persoalan zakat infak sedekah akhirnya hanya ditangani oleh para kiai-kiai, masjid-masjid, padahal itu perusahaan publik. Iya betul. Perusahaan publik. Dan di zaman Rasulullah itu Baitul Mal atau BI kalau di Indonesia, kalau di negara. Jadi kenapa amil itu yang nama amil itu legalitasnya harus dengan khalifah atau negara? Karena dia itu dana publik. Bayangkan seorang kiai memungut zakat orang kemudian dia sebarluaskan, apakah itu menjadi absah? Itu menjadi perdebatan hari ini, meragukan. Tapi terlepas daripada kejadian masa lalu, ketika amil belum ada di fasilitasi negara, itu sah saja karena nggak ada yang lain. Tapi kalau undang-undang zakat sudah ada dalam syariahnya, dalam fikihnya, itu sudah harus ditata. Jadi dengan adanya lembaga amil sekarang boleh negara, termasuk dana amil di ormas, artinya dana zakat infak sedekah itu harusnya sudah dikelola oleh para amil sesuai dengan konteks syariah. Untuk apa ya tadi? Dari 5 program itu mudah-mudahan bisa memperbaiki umat Islam, perbaiki ekonomi Islam yang hari ini dikebiri. Ya persoalan riba kan soal sistem, kan itu perdebatannya, sehingga melahirkan bank-bank. Bukan benar. Ya, betul. Sistem. Ya nantilah kalau kita coba dampaknya besar gitu. Ya mohon maaf aja ya kalau kita rasa sama kayak misalnya kita kalau Linda aktif di pemilu dan macam ya kelepas juga kan, rusak negara ini juga jual beli suara macam-macam. Halal nggak, haram nggak gitu ya, nggak pernah dikaji kan. Kenapa? Karena persoalannya itu antara ekonomi dan politik nggak bisa dipisah. Itu ibarat kata datuk saya itu ibarat celana kiri dan kanan. Ekonomi tanpa politik nonsen, politik tanpa ekonomi mustahil. Iya. Kalau nggak ada ekonomi, politik nggak jalan. Sementara ini yang dipincang, kita nggak pernah membahas persoalan ini. Jadi kembali ke persoalan Ketika mengerucut program berarti kan 5 program ini. Ya. Jadi yang menjalankan ini sekarang kan kalau di tingkat kabupatennya, kalau yang plat merah yang ini pusat sekarang, Basnas. berarti ketika kita masuk Jadi lembaga kita ini
Kalau yang lazismu yang itu kan ibaratnya lembaga zakat plat hitam gitu ya, Iya, punya iya. swasta. Dia itu dalam undang-undang dianggap sebagai mitranya. Iya. Istilahnya tuh lembaga non struktural yang jadi mitra Basnas. Jadi nanti kita punya kewajiban melapor ke Basnas. Wajib melapor. Setelah kita kelola uangnya, kita distribusi, kita lapor ke Basnas. Itu idealnya gitu. Di samping kita juga punya pusat kan. Karena di sini juga karena udah lama kan, bukan lembaga baru, udah lama lembaganya. Nah kebetulan NU 50 kota sama kayak kubu belum garap, gitu aja ya. Belum garap. Kalau NU udah lama kelahirannya. Bisa diklik sejarah. Klik aja di website NU Care Lazisnu Indonesia. Itu udah lama. Bahkan branding terbaru namanya NU Care Lazisnu. Karena kebetulan belum digarap oleh NU 50 kota dan Republik. Makanya sewaktu saya sekarang punya jabatan, ya saya akan lahirkan. Kebetulan juga dan lembaga zakat ya. Itulah ketemu Ustaz Fatah ini. Berarti dengan rencana kita dengan program ini kita masuk dari organisasi Lazis. SK-nya dari Ormas NU. Kan yang mulia udah ada. Pernah lihat kan mobil yang bantuan PKH yang ambulan Lazis ini? Itu kan Lazis. Sama posisinya dengan Berarti rapat kemarin tuh udah bentuk itu tuh? Iya, kepengurusan. Jadi kan tahapannya yang namanya kita mau bentuk bekerja tentu harus ada SK. Oke. Setelah ada SK kita Berarti yang udah di SK kan sekarang ini? Belum ada? Itu penyempurnaan. Nah, rapat kemarin itu baru struktur awal. Oh gitu. Jadi insya Allah dalam minggu. Boleh kalau seandainya apa, boleh saya bergabung saja ada Sangat boleh. Sangat kalau kayak gini senang aja nih. Kalau tahu kan kita nggak ngerti strukturnya kayak mana, cara kerjanya kayak mana. Nanti struktur itu kita buat setelah kita rakyat. Karena kebutuhan struktur. Atau kalau saudara apa setelah mungkin aktifnya cantik mungkin setelah pilkada mungkin. Itu jelas. Ya. Selesaikan urusan pilkada. Jadi struktur yang ideal untuk di lapangan itu bisa kita selesaikan kalau kita udah rakyat. Karena pakai pola manajemen terbuka. Kalau kita bikin struktur hari ini kerjanya nggak jelas ngapain. Jadi yang kita urus sekarang struktur pengurusnya aja supaya untuk Karajola bisa diatur gitu. Supaya nanti kita bisa ngurus rekening, minimal 3 rekening yang kita bikin terpisah. Ada rekening amil, ada rekening pengumpulan, sama rekening pendistribusian namanya. Nggak boleh digabung. Karena kita akan ada audit 2 kali setahun. Nah kalau kita salah menggunakan Kalau keuangan memang di audit. penjara sudah KPK yang ini kita. Tambah lagi syariahnya di audit. Jadi ada audit syariah, ada audit. Nah, maka dalam pembukuannya kita harus rapikan. Ini uang sesuai dengan syariah atau enggak? Iya. Ini uang sesuai dengan undang negara atau enggak? Enggak sesuai penjara. Karena memang ya ketika kenapa itu termotivasi karena keadaan ekonomi. Betul. Iya, apapun peluang-peluang kok yang orang apa kayak lipat surat seorang itu cuma masuk masyarakat memang gitu. Kayak gitu. Makanya suka program-program kayak itu kan sekali itu. Tapi memang setelah pilkada aja bisa ikut itu gitu. Enggak masalah. Apa sih lagi sosialisasi untuk Enggak, yang jelas kode etik lembaga zakat. itu yang ya. Kode etik lembaga zakat itu enggak boleh berpartai. Makanya pesan bertanya yang saya tanya lu Ustaz Patah, punya kartu partai enggak? Kalau punya KTA partai mundur dulu. Enggak ada KTA, udah enggak ada bergabung. Mundur dulu karena itu syaratnya. Karena itu bisa kena kode etik. Juga. Jadi kalau di Basnas sama Bawaslu KPU udah aman. Ini kan bukan non partisan, nggak ada masalah. Mau masuk sekarang aja nggak ada masalah. Berarti untuk yang kini kok program apa kini kok kan kalau ibaratnya komisioner gini Mbak. Komisioner kan Pak. 5 tahun jabatan Ya, sama sampai dengan 2027 sama. Berarti program yang apa jalan gini apa kan yang Sama. Allah gini ada yang lah berjalan gini. Udah jalan. Ada di website lengkap berapa mana uangnya ada di Basnas KPU. Berarti untuk yang program awak gini untuk tahun bisa tuh Bang. Banyak. Kalau di Basnas yang kota ditanya untuk beasiswa aja ada 5 apa. Itu yang kita ingin jalankan di mana banyak adik-adik Untuk bantuan ekonomi aja kalau pergi kantor sekarang tuh wah ada mesin ada ini mesin kalau lah ada apa kan murah Wak. Cuma kan Basnas itu dia lebih banyak sekarang untuk konsentrasi ke zakat ASN. Zakat ASN kok. Ya karena dia zakat yang paling senang diambil sama pemerintah kan karena udah di bawah naungan ASN. Tapi kalau di Emang ada rasanya ada potongan tuh? iya Setahu aja enggak ada yang punya kan. karena nggak tahu
Karena gini, ada amprahnya Nggak. di situ setahu Ica. kalau untuk kalau lembaga Bawaslu sama KPU dia langsung kementerian. Tapi memang Iya ya? iya. Nggak ada, coba cek di buku di amprah aja. Paling Kalau juga belum BPJS ada, itu. kalau belum ada berarti punya Rasanya ada. ya itu kan zakat ini kan Ibaratnya privat. kalau seandainya memang lu ada tuh pribadi awak ada gitu kan. Kan Tapi privat. setahu aja belum ada. Idealnya ada. Iya. Ya. Artinya belum tergarap. Artinya zakat di ASN-nya belum tergarap. Itu harus diakui. Sekarang yang udah optimal itu baru Kemenak. Karena Kemenak kan mitra penting di Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan. Udah mulai optimal. Ica kalau ikut sebagai aja insya Allah untuk Nah, kemaslahatan. sementara kalau lazismu atau lazismu di luar itu masih potensinya masih ada 80% yang belum tergarap. Apalagi kalau kita lihat pertanian, ketika pertanian kita itu kasar gitu lah. Itu banyak yang pertanian perkebunan kita yang nggak berkah gitu, makan manci lah, wiko lah, limau yang busuk. Ya kadang kalau ekonomi kan memang ya nggak ada beli pupuk, ada Itu beli benar, itu secara sebenarnya teknis itu kan. benar, tapi ada yang kita lupakan. Selama kita panen ingat Allah di situ yang dikeluarkan, sehingga keberkahan dicabut oleh Allah. Itu kan ilmunya fikih itu. Nah, itulah gunanya Ustaz ini kita coba kaji. Maksudnya pasti. Enggak, itu pernah nggak Ya hadirin kita yang berbahagia. muda-muda ini pernah nggak mulai berpikir kenapa keberkahan kita dicabut? Jangan keberkahan itu kena bang deh. Karena banyak hal yang kita makannya nggak pas, apalagi hak Allah yang nggak pernah kita keluarkan, nggak pernah kita hitung kan. Petani nggak pernah ngitung berapa sih dari tiap panen itu, petani itu tiap habis panen. Pak saya semangat Pak Kris. Ada hal dan Nisa. Setelah pilkada insya Allah kalau leh sehat lah itu ya. Ya kan, sebelum pilkada pun boleh. Kan lembaga zakat kan lembaga independen, bukan lembaga partai. Untuk program gua, Ica mau untuk Silakan, program. pilkada dekat kan? Hah? Pilkada kan dekat lagi. Enggak lah, itu kan temporer namanya. Ya, maksudnya cacat di Ini sekretaris. sekarang posisinya di Bawaslu pegawainya atau Ica ada ASN. udah ASN? Cocok. ASN pusat itu. Ya. Tanyalah, ada enggak gaji saya dipotong sama ini? Cek mana? Kalau enggak berarti belum digarap sama pusat. Setahu Ica kalau di amprah nggak ada. Kalau di amprah gaji nggak ada. Berarti belum digarap. Dan benar, kalau ini saya benarkan benar. Coba cek lagi sama suami. Belum tergarap. Memang setahu saya Pak. Berarti Yang Apalagi potongan gaji Ica ke BPJS kita ngajak itu Ica potongan gaji. itu ya. Jadi sistemnya masih belum Anak buah Ismet berarti. Ya. Memang anak PSMED jadi KPU apa? Tanya sama Ismet, ini siapa nih Bang Ismet? Ah, Foto. Foto kirim Ica, foto cek Ini cek ini cek. Bang Ismet siapa nih bilang? Jangan jempol lagi Pak. Hmm. Foto udah foto.